Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang cukup berbeda dari sebelumnya, dimana kali ini saya akan merangkum sebuah anime Kimetsu no Yaiba season pertama. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Kita akan memperlihatkannya seorang pemuda bernama Kamado Tanjiro yang akan mengantarkan sebuah arang ke kota. Sebelum ke kota, Tanjiro meminta izin kepada ibunya dan adik-adiknya untuk mengantarkan arang tersebut. 今日はお留守番だ。でも人生には空模様があるから。 Sampainya di kota, Tanjiro mendapatkan pesanan arang yang cukup banyak yang membuat Tanjiro senang. Tak hanya di situ, Tanjiro membantu temannya yang sedang kena masalah. Dengan hanya mencium baunya saja, Tanjiro dapat mengetahui siapa yang memecahkan guci tersebut. 風邪ひくよ。これくらい平気だ。 Singkat cerita, Tanjiro menjual semua arangnya, namun hari mulai malam, di situ Patwa bernama Paman Saburo memintanya untuk menginap di tempatnya. Paman Saburo menceritakan jika perjalanan tetap dilanjutkan maka semakin berbahaya. Dengan senang hati, Tanjiro menginap di rumah Paman Saburo. Diceritakan ketika malam tiba, para iblis keluar dari persembunyiannya untuk mencari mangsa. Hingga terpaksa Tanjiro harus menginap di sana. Dan sejak zaman dulu, pasukan pembunuh iblis diciptakan untuk membunuh iblis-iblis di luar sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dengan penciuman yang tajam, Tanjiro mendapatkan bau darah yang membuat dirinya begitu gelisah. Dan apa yang terjadi, semua keluarganya dihabisi pada malam itu. Untungnya, adik Tanjiro yang bernama Nezuko masih hidup. Namun tiba-tiba Nezuko berubah menjadi iblis dan langsung menyerangnya. Beruntung, pilar air datang yang bernama Tomioka Gyu untuk menyelamatkan Tanjiro. Saat Nezuko akan membunuh Tanjiro, memohon untuk tidak membunuh adiknya. 鬼になったら人間にも。どうして今そうなったかわからないけど。 Dan ada baiknya kalian subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Dengan itu, Tomioka terkejut dengan hal tersebut, apalagi Nezuko melindungi Tanjiro yang tak sadarkan diri. 禰豆子は違うんだ。 Dengan itu, Tomioka tak jadi membunuhnya, hanya membuat Nezuko tak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri, Tanjiro didatangi arwah ibu dan adik-adiknya, meminta maaf karena telah meninggalkannya dan meminta untuk menjaga Nezuko. Mendengar perkataan mendiang ibunya, Tanjiro sadar. Tomioka menyuruh Tanjiro untuk menemui Sakonji Urukudaki yang ada di Gunung Sagiri. Tomioka berpesan agar Nezuko tidak terkena matahari secara langsung. Dalam perjalanan, Tanjiro membeli keranjang yang sudah rusak, namun sang pemilik cuma memberikannya saja. Dengan keras kepala, Tanjiro tetap membelinya. Dengan Nezuko yang menjadi iblis tak bisa terkena matahari, dan Tanjiro memutuskan untuk membawanya dalam keranjang yang ia beli dari petani tadi. Di tengah perjalanan, Tanjiro bertemu dengan penduduk desa yang menyuruh Tanjiro untuk berhati-hati saat malam tiba. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak lama, Tanjiro mencium bau darah yang mengarah ke suatu rumah. Dan apa yang terjadi? Ternyata penghuni rumah tersebut telah menjadi korban iblis yang haus darah. Dengan begitu, Tanjiro pertama kali menghadapi iblis. Tapi Nezuko begitu tergoda dengan darah. Di situ, Tanjiro mendapatkan serangan oleh iblis itu. Dan tiba-tiba saja, Nezuko menendang kepala iblis hingga terlepas dari tubuhnya. Meskipun iblis tersebut sudah terlepas dari tubuhnya, tetap saja masih bisa melawan Tanjiro. Hingga Tanjiro mengkhawatirkan adiknya diserang oleh iblis. Dengan tanpa banyak pikir panjang, Tanjiro melempar kepala iblis hingga terkunci di pohon. Melihat Nezuko diserang oleh iblis, Tanjiro langsung mendorong iblis tersebut jatuh ke jurang. Untung saja Nezuko dengan cepat memegang tangan Tanjiro. Tak lama, Tanjiro akan membunuh iblis dengan sebuah belati di tangannya. Tiba saja pria bertopeng Tengu dan berkata kau tak akan bisa membunuhnya jika hanya dengan belati itu. Dengan ragu Tanjiro untuk membunuhnya hingga saat matahari muncul, disitulah Tanjiro terkejut jika iblis yang dihadapinya tak tahan dengan matahari dan menjadi abu.
Saat itu, pria bertopeng bernama Sakunji Urokodaki menjelaskan jangan pernah ragu untuk membunuh iblis. Dengan begitu, Urokodaki menyuruhnya untuk mengikutinya ke kediamannya di kaki gunung. Tanpa kita ketahui, Sakunji Urokodaki adalah mantan pilar air yang memilih untuk pensiun. Sesampainya di sana, Tanjiro langsung diberikan ujian apakah ia layak untuk menjadi anggota pemburu iblis. Tak banyak pikir panjang, Tanjiro langsung mengikuti suruhan Sakunji Urokodaki untuk menuruni gunung sebelum pagi. Hari pertama Tanjiro turun gunung dan memiliki jebakan mematikan saat menuruni gunung tersebut, yang sengaja dipasang oleh Sakunji Urokodaki untuk melatih kecepatan calon pemburu iblis. Berbagai jebakan dipasang di sana yang membuat Tanjiro kewalahan, dan beberapa kali Tanjiro harus terhempas ke tanah akibat terkena jebakan tersebut. Singkatnya, Tanjiro berhasil menuruni gunung sebelum pagi tiba. Dan jika video ini memang banyak ditonton, maka kita akan melanjutkan part selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video dari kami.